Nabi Isa, karena dia yang mendengung-dengungkan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa. Dia yang mendengung-dengungkan bahwa Yesus menikah dan mempunyai anak. Saya cuma tanya, kalau betul Nabi Isa itu adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah? Seperti itu. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya buru-buru untuk bikin videonya, dan saya pikir sangat penting ya untuk saya buat untuk menanggapi sebuah diskusi Mbak Yuni dengan Ustadz Nandar ya. Teman-teman sekalian, di situ Mbak Yuni ini menanyakan kepada Ustadz Nandar bukti yang konkret daripada Al-Quran atau ayat kitab Al-Quran itu yang membuktikan bahwa Isa itu menikah dan berpoligami, bahkan punya anak gitu ya. Ini yang ditanyakan oleh Mbak Yuni kepada Ustadz Nandar. Ustadz Nandar tidak bisa membuktikan hal itu, mas kalian. Jadi benar-benar dipermalukan oleh umat Islam sendiri gitu ya, bukan dari kalangan Kristen. Kalau kalangan Kristen sudah pasti menjawab dan mempermalukan Ustadz Nandar, karena sejarah dan juga kitab suci yaitu Taurat, Zabur, dan Injil, kitab para nabi juga tidak pernah menjelaskan bahwa Yesus Kristus itu sudah menikah dan berpoligami, punya anak gitu ya. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan. Siapa yang bisa disandingkan? Siapa yang dijadikan istri Tuhan? Tidak ada ya. Tidak ada yang pantas jadi istri Tuhan gitu. Nah teman-teman sekalian, kali ini kita langsung saja untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Yuni berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua menjelang siang. Hari ini tanggal 14 hari Selasa. Tadi saya masuk ke tempat komalnya Yonatan Nandar gitu kan. Saya tanya tentang dia Nabi Isa, karena dia yang mendengung-dengungkan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa. Dia yang mendengung-dengungkan bahwa Yesus menikah dan mempunyai anak. Saya cuma tanya, kalau betul Nabi Isa itu adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, di mana literasi Islam yang mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah? Seperti itu. Dia mengeluarkan dua surat dalam Al-Quran yang nggak bisa menjawab pertanyaan saya. Terus saya tanya lagi literasi Islam lainnya, dia tidak bisa jawab, tapi dia menggunakan literasi yang bukan dari Islam. Saya udah bilang saya cuma ingin dari literasi Islam. Saya butuh dari literasi Islam, saya tidak butuh dari Islam. Kenapa? Sebetulnya saya tidak ingin umat Islam tersesat kan. Karena sebagian besar ulama mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum pernah menikah waktu itu. Jadi ada seorang yang bernama Yonatan Nandar yang mengatakan bahwa Nabi Isa adalah Yesus, Yesus adalah Nabi Isa, yang mengatakan bahwa Yesus pernah menikah. Ya, saya pertanyakan, kalau dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, itu menyesatkan umat Islam. Apakah salah saya mengatakan bahwa dia menyesatkan umat Islam? Berapa ratus, berapa ribu kalau dia tahu, dia mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah, sedangkan dia sendiri tidak bisa menunjukkan literasi Islam yang kuat untuk mengatakan bahwa Nabi Isa itu menikah. Sebenarnya tujuan dia itu apa sih? Saya juga nggak ngerti. Agama Islam tidak perlu dibela dengan cara yang konyol dan memalukan seperti itu, Yonatan Nandar. So, jadi saya tantang Anda, tunjukkan literasi Islam yang betul-betul kuat yang mengatakan bahwa Nabi Isa pernah menikah. Kalau tidak, Anda tarik balik mengatakan bahwa Nabi Isa itu pernah menikah. Saya tidak bela orang Yesus itu Tuhannya orang Kristen. Yang saya bela adalah agama Islam saya. Agama Islam saya mengatakan bahwa Nabi Isa itu belum menikah, belum pernah menikah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, teman-teman sekalian, itulah penyampaian daripada Bayuni ya soal pernyataan daripada Ustadz Nandar yang menuduh Isa itu sudah pernah menikah dan berpoligami gitu ya. Teman-teman, kalau kita lihat apa yang disampaikan Bayuni itu jelas sangat betul dan kita dukung ya. Karena baik itu Kristen maupun Islam tidak pernah mengajarkan bahwa Isa ataupun Yesus yang merupakan Tuhan daripada orang-orang Kristen tidak pernah memberikan sebuah penjelasan, pengajaran ya bahwa sudah menikah dan berpoligami. Kemudian Bayuni tadi juga menerangkan bahwasanya Nabi Isa dan Yesus itu berbeda. Nah, selama ini Ustadz Nandar menyamakan itu. Makanya dia mengatakan bahwasanya jika Yesus adalah Isa dan Isa adalah Yesus, maka Ustadz Nandar harus bisa membuktikan di mana ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Isa pernah menikah dan berpoligami. Karena setahu Bayuni, para ulama sepakat ya dan umat Islam sepakat nabi mereka ya yang tidak pernah menikah adalah Isa Al-Masih. Ya, Nabi Isa katanya tidak pernah menikah, tidak sempat menikah karena sudah diangkat ke langit ya. Nah, teman-teman sekalian, tentu kalau tanggapan kita dari orang Kristen, kita harus membantah bahwa Nabi Isa dan Tuhan Yesus itu bukan orang yang sama. Itu berbeda. Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma. Sementara Tuhan Yesus Kristus lahir di Bethlehem di kandang domba. Jadi berbeda teman-teman sekalian. Nabi Isa tidak mati di salib, tapi diserupakan. Tapi Yesus Kristus itu benar-benar mati di salib, bangkit pada hari yang ketiga, baru naik ke sorga. Jadi sangat berbeda, tidak sama. Jadi Isa dan Yesus bukanlah orang yang sama. Jangan disamakan, jangan dicocokkan karena latar belakangnya orang tuanya berbeda. Isa orang tuanya Miriam, saudara Musa dan Harun. Ya, 1500 tahun jaraknya dengan Tuhan Yesus Kristus. Sementara di Kristen, Yesus Kristus itu dia punya orang tua, mamanya Maria dan Yusuf. Jadi berbeda teman-teman sekalian. Ya, jauh berbeda. Jadi jangan disama-samakan ya. Perbedaan antara Isa dan Tuhan Yesus Kristus setinggi langit dari bumi. Isa bukan Tuhan, tapi Yesus Kristus adalah Tuhan. Dia adalah firman Allah yang muncul, yang menjadi manusia. Dia adalah Allah sejati. Ya, Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Teman-teman sekalian, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat pribadi, gitu ya. Karena Yesus sendiri yang berkata, dialah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang ke sorga kalau tidak melalui Tuhan Yesus Kristus. Yesus datangnya dari sorga, bukan dari dunia ini. Nama Yesus bukan diberikan oleh manusia, tapi diberikan oleh Allah itu sendiri. Yahweh yang memberikan nama Yesus. Maka nama Yesus adalah nama di atas segala nama, dan nama Yesuslah yang akan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Oleh karenanya, tetap percaya, tetap pertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai yang terakhir kesimpulannya, ingat, Isa dan Yesus bukan orang yang sama, jauh berbeda, dan Yesus Kristus tidak pernah menikah apalagi berpoligami. Sekian video kali ini teman-teman sekalian, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.